Yeay, welcome back to Bual Bola. Oke, kali ini kita ada di episode baru. Pertama, congrats buat fansnya England karena Thomas Tuchel jadi ditunjuk jadi pelatih baru timnas Inggris buat tahun 2025. Dan itulah bahasan yang akan kita lontarkan di episode kali ini, which is tentang Thomas Tuchel di episode Inggris, timnas Inggris. Dan buat ngebahas itu semua, gue bakal ngundang teman-teman yang biasa ngikutin sepak bola Inggris. Kita ada Kak Pelo. Kak Pelo. Ijul Satria juga. Kak Pelo tuh. Gimana nih Kak Halo Pelo? Bang, halo. Gimana Kak Pelo, apakah penunjukan Tuchel jadi sesuatu yang menurut lu bagus? Antusias gue sebenarnya, antusias. Ini di luar dari kapasitas para pelatih Inggris yang sekarang yang siapa ya selain Southgate yang bisa gitu tuh. Maksudnya Southgate aja itu pas-pasan sih menurut gue. Kemarin aja kan nggak bisa ngeramu pemain yang sedemikian dinamis menjadi sebuah pola yang mantep gitu. Ya, Phil Foden itu dipanggil sejak zaman Southgate ya. Apa sebelumnya dia sudah sempet ya? Maksudnya Phil Foden yang bagus di Manchester City aja kontribusinya masih nihil buat Inggris gitu. Nah ini gue penasaran nih Thomas Tuchel nih, apa namanya? Wah mungkin filosofi kita bisa coba analisis lebih dalam lagi nih soalnya. Tapi Inggris tuh ibarat pemain isinya pemain top, walaupun isinya pemain top yang bandel-bandel ya, yang susah dibilangin, tambeng dah ibaratnya. Batu banget dikasih taunya. Nah itu kayak tipikal pemain Inggris gitu tuh. Cuma jago-jago gitu. Berarti Kak Pelo nih sebenarnya dari Piala Dunia sama European Competition kemarin udah antipati banget nih ya sama Southgate. Aduh, sayang sih, gue nggak dukung Inggris banget sih kalau misalnya untuk pertandingan internasional. Cuman dengan komposisi pemain yang kayak gitu, ya sayang aja gitu Southgate gagal untuk bisa dapat trofi ya, walaupun tembusnya itu di babak-babak yang udah level-level hampir final lah gitu. Cuman ya sayang lah itu pemain top semua gitu loh, ngelawan Argentina yang ngandelin pemain tua kayak Messi waktu Piala Dunia, maksudnya berkompetisi di situ ya. Kemudian di Euro dia kemarin knockout lawan siapa ya knockout ya? Kalah di final lawan Spanyol. Oh iya. Spanyolnya jago banget sih kalau itu mah. Tapi Spanyol itu maksudnya secara rata-rata pemain individual ya, average individual kalau misalnya dimasukin ke rating FIFA tuh pasti gedean pemain Inggris ratingnya. Mungkin di rata-rata 84-85 gitu ya untuk depan, belakang sampai tengahnya. Belakang nggak tahu sih gue, belakang kan cuma ngandelin Johnson. Tapi yang Spanyol gue yakin untuk rata-rata rating FIFA-nya lebih rendah tuh. Walaupun rating FIFA nggak bisa dijadiin acuan ya, cuma secara individu kan artinya in general tuh pemain Inggris lebih mumpuni sebenarnya. Cuma ya itu kalah strategi banget kan, jadi pada akhirnya kalahnya di strategi, udah bukan pada kemampuan individu menurut gua. Supirnya yang bermasalah berarti ya. Ugal-ugalan. Nah Jo, lu antusias nggak Tuchel jadi ke timnas Inggris mulai tahun depan? Kalau gue sih melihat timnas Inggris ya sebelum ke Tuchelnya ya, penyakit dia setelah dari mulai gue ngikutin nonton bola lah ya, berarti kira-kira tahun berapa tuh? 2002 lah. 2002 atau kalau mungkin kalau patokannya Piala Dunia mungkin 2006 lah, kita udah mulai rada-rada ngerti dari sisi mulai pemberitaan dan segala macam lah ya. Dari situ sampai kemarin terakhir major competition kan berarti Euro 2024 ya. Penyakitnya timnas Inggris menurut gua pribadi itu nggak pernah berubah, yaitu tidak bisa menyatukan deretan pemain bintang yang ada di
kuat gitu. Kelihatan lah dari dulu gimana apa namanya ya, memang nggak pernah diberitakan ya, tapi rivalitas MU sama Liverpool dari dulu. Terus tapi Inggris punya pemain inti di lini tengahnya, Gerrard, Lampard, Paul Scholes gitu. Yang ketiganya tuh dimainin bareng sampai harus rela ngegeser Paul Scholes jadi gelandang sebelah kiri. Yang kayak gitu aja menurut gue nggak terselesaikan sampai sekarang. Phil Foden tadi, kalau Arbi bilang Phil Foden di Manchester City bisa sebagus itu ya. Di Manchester City dia posisinya kebanyakan main di wing kanan atau di belakang striker, seingat gue ya. Di Inggris dia maininnya di mana? Di winger kiri gitu. Jadi kayak iya semua pemainnya bagus tapi nggak bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi egonya tuh masih merasa semua pemain bintang di klubnya masing-masing masuk ke timnas Inggris dan semua pengen dirinya yang dikomplement sama orang lain tanpa mikir dia bisa mengkomplement temen-temennya enggak gitu. Kalau menurut gue ya. Jadi tantangannya Tuchel ya itu dia bisa ngubah mindset pemain-pemain Inggris yang seperti itu enggak. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau itu bisa diubah, ya materinya pemain Inggris dari Piala Dunia 2018 itu nggak jelek, meskipun ya 2018 masih ada nama-nama kayak Lingard, Ashley Young gitu ya. Cuman ya nggak jelek juga gitu, bisa bersaing sebenarnya. Cuman ego pemain aja yang harus bisa dikontrol sama pelatih yang baru. Nah, kalau yang gue baca-baca, kalau yang gue ngikutin sedikit-sedikit, Tuchel ini kan agak-agak rese ya sebenarnya. Rese dalam tanda kutip, dia punya otoritas yang nggak mau disenggol terlalu jauh sama klub gitu. Ya dia bisa keluar dari Bayern Munchen setelah juara champion ya sama Tuchel kan? Iya nggak sih? Iya kan? Munchen juara. Ya, Munchen juara Champions League sama Tuchel, tapi dia tetap dipecat gara-gara konflik sama manajemen klub kan soal beli pemain gitu. Di Chelsea, itu Bundesliga ya? Bundesliga. Di Chelsea juga gitu, bisa bawa di Chelsea Champions League. Champion. Ya bisa bawa juara Champions League Chelsea, tapi karena di Chelsea-nya ganti kepengurusan, ganti rezim, terus bentrok ya dia keluar gitu. Maksudnya dia seidealis itu mungkin ya. Nah, keuntungannya dia megang timnas, dia nggak akan ketemu sama permasalahan yang seperti itu, karena dia nggak bisa ngambil pemain semena-mena dalam tanda kutip ya, karena dia cuma bisa manggil pemain yang memang berpaspor Inggris gitu, dan pemain itu juga nggak akan boleh nolak kalau pertandingan FIFA Matchday gitu. Nah, jadi peluangnya menurut gue di situ gitu. Tuchel bisa leluasa manggil pemain yang dia mau tanpa ada konflik sama jajaran manajemen klub. Kayak gitu. Naturalisasi lah dari Belanda bisa itu, naturalisasi dari enggak dong. Gimana caranya Belanda ke Inggris? Kalau mau tuh orang Malaysia tuh dinaturalisasi. Dia harus bisa rekrut Erick Thohir, berarti itu Inggris tuh. Perdana Menteri. Gitu kalau versi gua. Benar. Kalau ngomongin Inggris, emang menurut gua generasi pemain timnas mereka nggak pernah nggak emas. Mereka selalu betul, setuju gua. Nggak kayak Belgia, nggak kayak Italia, nggak kayak Belanda yang sekali-sekali doang nongolnya yang bagus kan. Cuman ya balik lagi kayak yang lo bilang, ego pemain-pemain ini tuh terlalu tinggi ya, karena mungkin mereka selalu berada di lingkungan atau atmosfer yang kompetitif, yang mungkin bikin mereka jadi sangat kompetitif juga sama teman-teman mereka gitu. Nah cuman mengenot nih. Gimana? Italia, lu kan sempat singgung Italia ya. Ini gue mau ngenot nih, Italia pada tahun 2006 bisa juara dunia itu karena memang strateginya strict. Del Piero sama Totti nggak pernah main bareng. Itu dua pemain yang sama. Ya kalau Inggris mungkin bisa dimainin bareng tuh kalau misalnya pelatihnya model kayak Goran Eriksson atau Southgate gitu. Ya almarhum sih, sorry nih. Southgate lagi. Eriksson.
Cuman pada masanya kan dipaksa tuh Lampard, Gerrard, Scholes bisa main bareng bertiga Iya di situ. betul itu maksud Itu gua. maksa menurut gua, satu korbanin satu. Lu mau main gayanya Gerrard, mau main gayanya Scholes, apa mau main gayanya Lampard, udah satu. Sisanya supporting mereka gitu. Entah itu misalnya salah satu mau rela main support, tapi juga mainnya juga nggak dengan gayanya masing-masing. Nah waktu Italia tuh dia harus contoh kayak Italia 2006 ya. Model pemain bintang di depan ada Del Piero, Totti nggak mau dimainin bareng, tetap aja salah satu harus turun. Del Piero Biar cadangan mulu kan akhirnya. biar gak ganggu ritme permainan juga kan. Iya, Iya, bener. karena kalau udah levelnya, misalnya balik lagi ke yang tadi ya, kalau misalkan contoh yang paling nyata mungkin ya, contoh paling gampang ya di generasi kita nih, di seumuran kita ya tadi misalkan Scholes, Gerrard, Lampard, tiga-tiganya itu bintang di klubnya masing-masing. Kalau salah satu mereka itu di drop, tidak masuk ke line up pemain inti, yang ada media yang pro sama, misalkan yang di drop Paul Scholes gitu, media Inggris yang pro sama Man United, mereka akan nyerang pelatih saat itu. Begitupun yang lain gitu. Kalau misalkan Gerrard yang di drop, media yang dalam tanda kutip pro ke Liverpool akan melakukan hal yang sama. Kalau Lampard yang di drop, media yang pro ke Chelsea akan melakukan hal yang sama. Jadinya faktor eksternalnya itu yang apa ya, yang berisik ya media sono ya. Iya, yang ya kayak kemarin di Euro 2020 yang dimainin 2021. Rashford, Sancho, Saka. Dia penalti nggak gol di final kan lawan Italia kan. Itu setelah Italia ngangkat piala, media sosial itu nggak ada yang support 3 pemain itu gitu loh. Dan mereka diserang sama klub rival dari merekanya gitu. Jadi ya fans Arsenal, fans Chelsea, fans Liverpool itu mereka nyerang Rashford karena dia mainnya di MU. Ya sebaliknya yang non fans Arsenal dia nyerang Saka karena dia pemain Arsenal. Jadi ya kayak segampang itu, apalagi ya eranya sosmed sekarang kan, kayak ya udah makin bahaya. Nah semoga kalau menurut gue Tuchel ya harus bisa ngadepin itu, cuman ya gue nggak tahu deh. Nah, karena tapi tekanannya gak main-main sih kalau timnas Inggris tuh. Bener, pressure timnas Inggris itu gede banget. Bahkan sebelum dia start kerja 1 Januari 2025 aja, dia udah seakan-akan di demo kan sama netizen atau sama pandit dan media di Inggris, yang mereka kayak nolak gitu, kayak enggak puas gitu Tuchel jadi pelatih timnas mereka. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari historical coaching yang ada di Inggris ya, mereka pernah sama Sven-Göran Eriksson, mereka pernah sama Capello, dan sekarang mereka sama Tuchel. Berarti mereka tuh nggak ini banget, nggak FA-nya nggak kolot-kolot banget. Cuman menurut kalian kenapa sih Tuchel itu tetap dipojokin sama pandit dan si media-media Inggris sana? Gue gak ngerti ya itu sebenarnya kenapa media Inggris termasuk para ex pemain Inggris yang gue tahu kan Gary Neville sama Carragher tuh anti banget ya, udah teriak-teriak duluan nih harus nasionalisme lah apalah. Poinnya apa ya, maksudnya secara profil nih orang menurut gue requirement-nya udah cocok nih sama kebutuhan timnas Inggris yang memang secara individu tuh egonya tinggi-tinggi. Kemudian juga ada unsur kelokalan, maksudnya di skala klub ya, unsur loyalitas skala klub yang emang juga kencang di sana. Jadi antar klub itu juga berantem bisa kalau misalnya ketika disatuin di timnas Inggris, walaupun pemainnya sebenarnya anteng-anteng aja, cuma ketika ada pressure dari fans masing-masing klub ya jadi ribet juga. Nah kayaknya profil Tuchel dan di media juga dia kayak bodo amatan kan, kalau misalnya di interview ngomong nyeblak-nyeblak dan dia nggak peduli juga sorotan kamera sih menurut gua. Jadi kelihatannya nih ada bagusnya juga. Kemudian yang nggak jelas dasarnya apa mereka menolak gitu. Kalau cuma nasionalisme lagi
Ya lu mau rekrut siapa anjir, lu kapan, kalau yang dia pikir itu nasionalisme apa pengen juara sih gitu sih yang gue bikin. Kalau pengen juara cari yang bagus lah sekalian gitu. Tuchel menurut gue udah cocok sama requirement-nya. Sedangkan di bulan-bulan sebelumnya ada kabar kalau media dan pandit Inggris tuh condong banget ke Klopp atau Guardiola biar mereka yang ambil timnas Inggris buat dijadiin pelatih. Ya kan? Iya, standar ganda sih, dan orang kayak gue, kalau Pep mungkin bisa instan ya, maksudnya ngebikin klub instan. Kalau Klopp kan ngebangun Liverpool juga bukan sehari dua hari, anjir, bertahun bermusim-musim itu kan, dan itu bukan project. Klopp itu kayaknya emang cocoknya buat project jangka panjang gitu, tapi kok project jangka pendek yang harus juara tahun depan gitu, kayaknya mendingan Tuchel deh, dia di Chelsea beberapa musim udah juara champion gitu loh, udah terbukti kan. Kenapa enggak, itu udah terbukti bagus gitu, kenapa enggak gitu loh. Iya benar. Media Inggris yang konyol dari penunjukan Tuchel ya itu tadi yang Aldo bilang. Sebelum resmi mereka media-media di sana tuh membuat propaganda lah ya bahasanya mungkin ya, membuat mau bikin opini di masyarakat itu yang cocok itu yang ngelatih kalau enggak Klopp, Pep Guardiola. Klopp posisinya tidak sebagai pelatih meskipun sekarang dia terjadi direktur football directornya di RB Group kan, di Red Bull Group. Kemudian si Pep itu musim ini kontraknya habis kalau gue nggak salah di Manchester City. Jadi ya mungkin harapannya fans Inggris dan media-media Inggris ada 1 tahun waktu untuk Pep membentuk timnas Inggris gitu. Apalagi bisa dibilang ya meskipun nggak mayoritas ya sekarang, tapi beberapa posisi ya pemainnya dia di Man City gitu kan. Dan tiba-tiba setelah Thomas Tuchel ditunjuk resmi, narasinya berubah lagi kan tiba-tiba. Narasinya kenapa harus orang Jerman, kenapa nggak orang Inggris. Ya pertanyaannya mungkin kayak kita ngomong ke fans timnas Indo gitu ya. Lo ngomong local pride, siapa yang emang pantas ngelatih tim nasional gitu? Ada emang pelatih Inggris yang berprestasi? Kemarin gue sempat ngeliat di Twitter ya. The Premier League has never been won by an English manager. Premier League itu dari 92 sampai 2024. Berarti sudah berapa? 32 tahun. Kurang lebih berarti 32 tahun, 33 tahun. Itu nggak pernah ada manajer asal Inggris yang bisa juara di liganya sendiri gitu. Terus Champions League hasn't been won by an English manager since 1984, and not a single trophy in England has been won by an English manager since 28. Dari tahun 2008 aja nggak jangankan liga gitu, semua turnamen di Inggris nggak pernah ada pelatih Inggris yang juara. Terus terakhir tuh ini berarti ya, terakhir tuh yang megang Nottingham Forest lagi tuh, jangan-jangan siapa tuh yang legenda banget tuh, pelatih Inggris. Bukan pelatih Nottingham Forest yang itu yang sampai ada julukannya tuh. yang di filmin The Damn United itu loh. Jangan dia tuh orang terakhir Inggris yang ngebawa Liga Champion. Damn United siapa sih ini? Bisa coba dicek aja juara Champion 84 berarti. Sebenarnya ada satu kalau ngomongin local pride ya, sebenarnya ada satu pelatih yang ngomongin pencapaian trofi yang bisa dijadiin patokan. Cuman kalau untuk pelatih sekelas timnas gue rasa belum, which is David Moyes. Dia kan menang Conference League kan. Cuman dan dia bukan orang Inggris dong, dia orang Scotland. Dia bukan orang Inggris. Dia Scotland. Kalau buat Britania Raya mungkin bisa jadi masuk, cuman karena lokal pride banget sejauh ini belum ada. Enggak, ya
Oh Ya, ini nggak usah Brian jauh-jauh. Clough. Brian Clough terakhir. Oh, berarti. Itu tahun Enggak deh, dia terakhir juara European Cup yang namanya masih ya 80. Iya. 80-an ya. 19 musim 79-80, season 79-80. Ya season. Coba gua sambil cari juga deh. Gini kali ya, menurut gua kali ya, ini nyambung lagi nih yang tadi. Ini hubungan relasi Inggris Jerman itu mungkin ya kita sebagai coba bersudut pandang sebagai orang Inggris gitu. Kayak Indonesia misalnya timnas Indonesia tapi yang ngelatih orang Malaysia gitu kali ya rasanya, jadi kayak nggak sudi sebenarnya dilatih sama orang Jerman. Jadi Selain ya ya ada histori yang nggak enak. Mungkin kalau kita ngomongin historinya secara garis besar terlalu jauh ya, dan kita juga nggak interest di bidang itu mungkin. Cuman kalau mau yang disangkut pautkan ke sepak bola ya gimana, yang terdekat kan 2010 gol Lampard nggak disahin padahal jelas-jelas lewat dari garis, tapi di media saat itu bilang itu adalah balasan di edisi Piala Dunia kapan yang golnya Jerman juga nggak disahin. Jadi ya ada sentimen-sentimen kayak gitu yang bikin si isu Tuchel ini jadi makin panas. Cuman balik lagi ke tadi statement Aldo di awal, media Inggris sempat mengharapkan Klopp gitu. Nah, Klopp kan orang Jerman juga. Orang Jerman juga, iya benar. Iya kan? Jadi ini emang dasar ada agenda aja. Mungkin konglomerasi media di Inggris nih ada titipan dari siapa gitu buat naikin satu nama gitu. Terus nggak kejadian ya jadinya kayak begini. Dan lagi kalau kita lihat juga sih media sana ya bisa dibayar kayaknya buat naikin nama pemain. Kalau kita lihat ke FA Inggris ya, gue sempat bingung tadi mereka tuh nggak kolot. Soalnya kan dari timnas perempuannya aja sekarang yang latih kan orang Belanda gitu. Dan mereka pendekatannya emang buat prestasi kan. Jadi kalau dari FA nggak masalah, tapi yang bermasalah hanya dari cuap-cuap media dan pandit. Nah, karena kita lihat Carragher sama siapa satu lagi, Gary Neville itu kontra banget sama Tuchel. Itu dari ex pemain ya. Menurut kalian sebenarnya ex pemain harusnya paham nggak sih posisi pelatih untuk timnas gitu? Tapi kenapa mereka tetap adu banteng gitu? Jul, apa gue dulu Jul? Gue dulu ya. Oke, gue dulu ya. Bentar, sebelum gue jawab itu akhirnya gue ketemu statistik yang tadi gue bacain. Pelatih Inggris terakhir yang juara Liga Champions itu Joe Fagan, Liverpool 84. Terus pelatih Inggris yang terakhir bisa juara di Inggris itu 2008 Harry Redknapp, Piala FA, bawa Portsmouth juara. Selebihnya nggak ada. Tapi canggih juga tuh Harry Redknapp yang dibawa Portsmouth ya. Ya, tapi ya iya sih. Cuman finalnya juga lawan Cardiff City. Siapa Cardiff City? Jadi tadi apa gimana, pemain harusnya bisa ngerti posisi pelatih. Pemain kan harusnya bisa ngerti. Kayak pemain harusnya bisa ngerti. Mereka mengeluarkan komentar yang dalam tanda kutip asal-asalan mengenai kursi kepelatihan itu karena mereka memang tidak bisa melatih. Bukti paling nyata adalah Gary Neville. Gary Neville setahu gue cuman sekali masuk di level head coach atau manager ya di Valencia, dan itu misalnya Carragher nggak pernah, Gerrard nggak bertaring gitu. Dia juara, dia di Rangers, tapi setelah itu hancur gitu. Siapa lagi? Ryan Giggs enggak, cuma caretaker Wells. Siapa pelatih di MLS sekarang nggak gitu mentereng, di level timnas Inggris dia juga cuma jadi asisten waktu itu kan. Jadi ya mereka pemain-pemain yang nggak tahu gimana kondisi kursi kepelatihan sebenarnya gitu. Jadinya agak nggak relevan aja kalau menurut gua mendengarkan komentar mereka.
Apa jangan-jangan sebenarnya karena mereka memosisikan diri sebagai pandit, mereka harus punya screen time yang lebih untuk dapetin exposure tentang penunjukan Tuchel ini. Tapi nggak penting juga ya kalau misalnya dia cuma pengen berisik-berisik bikin ricuh juga gitu loh. Itu kan yang ngapain yang lu recokin itu timnas lu sendiri ya. Ngapain? Kayak lu ngajak-ngajak negara lu sendiri berarti dalam skala sepak bolanya ya. Terus tadi ada catatan apa ya? Neville ngomong apa ya? Ya tadi sih dia secara kapasitas sebagai pelatih juga belum itu. Dia pengennya ini. Oh ya, dia pengen mengedepankan lokal supaya oke ya, misalnya alasannya adalah pelatih lokal gitu loh. Menurut gua lu jangan bertaruh pada level timnas untuk pelatih lokal sih. Itu klub banyak di Liga Inggris tuh, banyak tuh, sampai divisi berapa tuh? Sampai divisi Liga hari Minggu juga ada pelatihnya tuh. Ya kan, ada Sunday League juga ada pelatihnya tuh. Nah, itu kan jadi medium para pelatih lokal untuk mengembangkan diri ya, untuk bisa membuktikan bahwa mereka layak. Tapi jangan main-main untuk ngembangin diri untuk bisa ini adalah tempat supaya local pride, orang lokal itu bisa naik. Iya, jangan main-main di level timnas aja. Timnas itu udah nungguin itu, ibaratnya udah kayak makanan instan, itu udah tinggal masak doang. Tinggal masaknya mau gimana aja, pakai telur, pakai apa, kayak mie instan aja, udah jadi, gampang. Cuman jangan orang yang asal-asalan, jangan koki asal-asalan yang ditaruh gitu supaya lebih enak hasilnya. Dan apa yang mereka bilang tuh juga nggak mencerminkan liganya menurut gue. Mereka maksudnya narasinya adalah sebaiknya orang Inggris yang melatih timnas Inggris. Sekarang dari 20 tim di Premier League yang pelatih asal Inggris ada berapa coba? Cuman ada 3 pelatih Inggris pelatih asal Inggris di Premier League musim ini. Sandys Everton, Eddie Howe Newcastle, sama Gary O'Neill Wolverhampton. Apakah itu tim besar? Apakah mereka berprestasi di level klub aja? Graham Potter udah enggak kan? Udah enggak. Setelah dari Chelsea kan enggak. Di level klub yang oke deh, dari 3 nama itu mungkin yang bisa disorot Eddie Howe deh, yang ada di klub punya uang yang bisa sebenarnya bisa leluasa beli pemain karena duitnya Newcastle, duit Arab kan, yang nggak berprestasi juga. Oke, dia masuk Champions League musim kemarin, tapi lihat sekarang posisinya di mana gitu. Dan dia berada di ruang ganti yang pemain bintangnya minim. Siapa pemain bintang yang superstarnya Newcastle? Menurutku nggak ada. Sebesar-besarnya Isak, sebesar-besarnya Tonali, sebesar-besarnya Trippier, ya mereka belum sampai level superstar gitu. Ya kalau kita ngerujuknya ke situ, terus Eddie Howe yang jadi pelatih timnas Inggris sih bisa tuh nge-handle pemain-pemain kayak Phil Foden, pemain-pemain kayak Kyle Walker. Yang ada dia yang dilatih itu sama pemain-pemain itu. Wajar berarti dia nolak. Jadi komentar-komentar ex pemain itu kayak nggak bercermin ke liganya. Maksudnya bukan bercermin secara industri, secara permainan ya, bercermin secara khusus di pelatih, karena kan mereka yang meminta itu gitu soal pelatih. Justru pelatih Inggrisnya sendiri, pelatih asal Inggrisnya sendiri justru berpikir lebih logis. Mereka ngerasa belum saatnya untuk melatih, jadi mereka nggak keluar, mereka bisa melatih sekelas timnas kan. Dan mungkin mereka juga tahu beban dan ekspektasi medianya seperti apa di tanah kelahiran sendiri kan. Jadinya daripada karir gue mati kan, mendingan udah gue di klub aja. Bener. Udah putusan bener, dan memang ajang ya, lu punya liga sendiri, ya itu harusnya jadi ajang lu untuk bisa unjuk gigi kalau misalnya lu punya prestasi gitu sebagai pelatih gitu. Sekarang gini deh, Biu. Sekarang gue tanya lu deh.
nggak usah yang jauh-jauh deh. Southgate sebelum dia jadi manajer timnas Inggris, prestasinya apa di level kok? Kagak ada kan? Emang Iya. gajinya. Iya makanya. Tapi emang katanya ada faktor gaji nih kenapa orang malas megang timnas nih. Mungkin Southgate lagi jobless aja terus tiba-tiba datang Inggris kan. Ada kerjaan nih. Mau latih Inggris kan ya mau lah, gak ada kerjaan. Coba misalnya yang di hire bukan tadi misalnya nama Graham Potter kayak lagi nganggur ya. Misalnya yang di hire Graham Potter ya mau kali, tapi kok Eddie Howe mungkin nggak mau gitu. Karena dia udah punya kerjaan. passion yang gede di Newcastle. Gitu gaji gede kali di Newcastle. Timbang jadi timnas Inggris yang gaji FA anjing pakai APBN. Mungkin juga gara-gara Hmm. Guardiola nggak mau. Guardiola kan mungkin gajinya udah selangit ya. Jadi mungkin APBN-nya Inggris, PSSI-nya Inggris nggak cukupi buat itu. Kayak gue pernah dengar deh interview Guardiola katanya, kapan lu mau megang timnas? Dia bilang ya nantilah ketika gue udah klub, gue gaji di timnas, gaji di klub lebih gede. Dia bilang gitu, kok nggak salah gitu deh. Nanti kalau misalnya gue udah masuk usia tua, nah baru gue mau pegang timnas. Dia bilang gitu, entah timnas apa lah gitu. Kalau nggak salah gue pernah lihat interview itu di mana gitu ya. Entah Guardiola entah siapa deh. Pokoknya dia tahu bahwa level di klub itu ya gaji lebih gede. Bukan tahu sih, emang punya pengalaman itu dan ya, memilih. Karena kerja kan juga lebih banyak, Bu. Iya. Kalau timnas paling sebulan cuma seminggu, cuma 2 minggu kan, kecuali turnamen. Nah, tapi gaji kan tetap bulanan. Kita coba lihat. Nggak tahu juga sih. Ya masa kayak freelance gajinya nunggu pas permainan doang. Kayak fun football. Jadi tiap habis main doang. Gaji. Nah, sorry dok, gue potong. Kalian kan singkatnya antusias banget nih ngelihat Tuchel di Inggris buat jadi pelatih gitu, buat Nation League, buat Piala Dunia, buat Piala Eropa mungkin kalau lanjut setelah Piala Dunia kan. Apa sih yang ngebedain dari kacamata kalian Tuchel dengan Southgate? Kalau kita lihat dari prestasi, Southgate juga sebenarnya nggak buruk-buruk amat, malah dia nggak buruk-buruk amat betul. Bawa Inggris ke fase tinggi sebuah turnamen, masuk semifinal Piala 4 turnamen beruntun coy. 18, 20, 2020, 2022. Oh, kecuali Piala Dunia 2022 ya? 22 dia. Kalah sama Prancis. Perempat ya. Nggak buruk-buruk banget gitu. Tapi apa yang menurut kalian membedakan si Tuchel dengan Southgate yang bikin kalian antusias dengan mereka? Kak Pelo, gimana Kak Pelo? Ya, saya sebagai ex-manager Inggris, kalau gua antusiasnya itu gua ngeliat dari yang terakhir dari Euro nih ya. Inggris itu ya sebenarnya adalah tadi gue bilang tim yang secara kualitas sekarang ya khususnya udah bagus gitu. Jadi menurut gua mau pelatihnya siapa juga sebenarnya ini tim udah berpotensi. Nah kan yang dibutuhkan adalah pelatih yang bisa masak yang lebih baik lagi nih. Jadi nggak cuma sekedar lu cuma ngerebus doang terus lu hidangin gitu, nggak cuma asal taruh terus jadi permainan. Tapi yang bisa ngeramu para pemain-pemain ini tuh jadi lebih sinergi lah ya. Kalau kemarin mungkin lebih mengandalkan kemampuan individu masing-masing pemainnya udah bagus gitu. Nah ini tinggal ngeramunya para pemain kemampuan individu itu jadi lebih sinergis juga. Nah gue ngeliat Tuchel ini punya punya kekuatan itu gitu untuk meramu itu, selain karena dia juga kayak agak tangan besi ya. Jadi dia nggak mau diganggu gugat untuk urusan strategi, kemudian juga secara filosofis dia kan punya gaya bermain yang ofensif ya, dan ini cocok dengan komposisi timnas saat Inggris yang saat ini juga didominasi sama pemain kayak Liverpool dan Manchester City kan, yang mainnya juga selama ini high pressing gitu loh. Dan kayak kemarin di Euro kemarin kan agak sayang gitu, Phil Foden yang biasa main pressing
nggak main pressing. Gue nggak tahu di Bayern Munchen Harry Kane kayak gimana ya, mainnya masih main pressing apa enggak, karena kan nggak ngikutin juga gue Bundesliga. Terus ya beberapa kayak apa namanya MU sendiri juga kan masih suka main pressing juga, walaupun kadang-kadang suka kebablasan pressingnya, belakangnya kosong. Siapa pelatih? Cuma lari-larian itu mah bukan pressing. Aduh, siapa gitu, si botak gue jadi lupa lagi namanya. Ten Coba Hag. Jul, namanya Jul, pelatih lu Jul. Ten Hag. Ya, iya, maksudnya dengan bawaan para pemain kan udah terbiasa dengan main pressing gitu ya. Dan Tuchel ini kan salah satu pemain pelatih yang juga suka untuk bikin pakai strategi pressing gitu. Jadi gue rasa dengan modal itu harusnya akan lebih gampang buat Tuchel untuk bisa menaruh strategi yang dia pengen gitu. Karena para pemainnya udah terbiasa dengan bermain pressing gitu. Kayaknya hampir sekarang kayak tim klub di Inggris juga udah banyak bahkan sekelas kayak Everton aja udah berani main pressing sih kayaknya sih di Liga Inggris tuh udah berani main yang individu one on one gitu loh. Bola yang susah tetap aja dipepet gitu. Kayaknya udah begitu sih sepak bola sekarang juga, kayaknya nggak cuma di Inggris juga sih malah. Jadi harusnya malah kemarin malah ngeliatnya kayak Inggris kok agak kendor gitu mainnya ya. Terus gol-golnya juga gol-gol yang ya kurang ada skemanya lah gitu. Nah, gue harap sih lebih matang lah gitu sih. Gimana Jul? Kalau gue sih ngerasa Inggris ya emang udah top aja, jadi dipegang manajer siapapun dia udah berpotensi untuk minimal semifinal. Kalau nggak semifinal ya payah, itu pemainnya nama-nama besar semua anjir. Tinggal mainnya enak ditonton atau enggak aja ya. Iya. Walaupun secara teknikal klub timnas Inggris tuh nggak ada yang teknis yang jagonya secara, tapi maksudnya yang jagonya kayak ala-ala Latin gitu loh, pemain Latin kayak belum terlalu ada sih. Yang ada flair-nya lah. Cole Palmer. Kayak Cole Palmer ya sekarang ya. Cole Palmer juga kemarin terakhir main di timnas juga masih di Chelsea, dia baru di Chelsea. Kalau itu mah karena bodohnya si Southgate aja. Pemain muda terbaik Premier League di musim itu kagak dikasih menit bermain. Iya Jul, gimana Jul? Gue sih ngeliatnya tinggal gimana pelatih yang bagusnya. Apa kok pemainnya udah bagus, asal pelatih bagus sih berpotensi lah runner up mah. Kalau gue sih nggak tahu ya, gue masih percaya Inggris itu terkutuk aja gitu. Inggrisnya terkutuk aja. Dia terakhir juara 68 kan? Ada Harry Kane juga 68, kali ya. 68 Piala Dunia kan. Ya selama fansnya masih kayak gitu, selama medianya masih kayak gitu ya nggak akan ada ujungnya. Cuman kalau gue pribadi sih, gue menunggu formasi apa yang mau dipakai Tuchel gitu. Dia di PSG karena kalau yang gue baca-baca dia nggak punya satu formasi pakem. Di PSG pakai 4-3-3 gitu. Di Bayern Munchen dia pakai 4-2-3-1. Dia juara di Chelsea pakai 3-4-1-2 kalau nggak salah, atau 3-4-2-1 lah. Pokoknya 3 back sejajar. Nah, ini Inggris mau diapain nih sama si Tuchel gitu. Karena gimana ya, kalau ngelihat komposisi pemainnya, gue pribadi sih pengennya ngelihat Inggris tuh mainnya main nyerang gitu loh, main possession. Dulu cuy, pemain tengahnya tuh Bellingham, Foden, Cole Palmer, gelandang bertahannya Declan Rice. Masa lu kagak bisa nguasain pertandingan sih gitu. Iya. Cuman kalau mau dibikin ya patokannya terakhir dia di Munchen dia 4-2-3-1, tapi terakhir dia juara kompetisi paling bergengsi gitu kan, Champions League, di Chelsea dia pakai 3 back sejajar. Jadinya kan membuktikan dia nggak batu gitu, bukan karena kalau di level timnas itu menurut gua nggak bisa pelatih itu memaksa skuadnya untuk ngikutin filosofi dia bermain gitu, karena ya
waktu berkumpulnya nggak panjang, ya sepanjang-panjangnya paling berapa minggu sebelum turnamen gitu kan. Sisanya kan kayak cuman 2 hari 3 hari kumpul, habis itu tanding balik ke klub kan kayak gitu. Dengan beragam formasi yang dia pakai di klub-klub sebelumnya, menurut gua itu tandanya si Tuchel ini bisa fleksibel menyesuaikan sama tim gue punyanya pemain kayak gini, ya gue akan pakai polanya yang seperti ini gitu. Beda kalau di level klub ya, kayak misalkan di level klub kayak Pep gitu, Pep mau main dimanapun ya begitu mainnya gitu. Di Barcelona, di Manchester City, ya begitu pemain klubnya, tim asuhannya Pep tuh yang mainnya ya kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman ya tetap ada ini ya, selalu ada perkembangan kayak Pep. Kalau Pep jadinya bisa jadi sesuatu yang mengejutkan menurut gue dengan fleksibilitas strategi yang dipunya sama Tuchel di timnas Inggris. Iya. Apalagi kalau misalnya di klub kan orang misalnya gue pakai formasinya begini nih, ya berarti gue bisa kudu beli pemain lah. Kalau di timnas kan pemain itu aja, lu nggak bisa beli pemain gitu. Naturalisasi Belanda emangnya bisa, itu lagi Erick Thohir lah. Betul itu. Jadi kan dia harus bisa memanfaatkan, ibaratnya chefnya harus bisa memanfaatkan bahan yang ada di dapur. Lu nggak bisa ke pasar buat beli gitu. Bener. Satu hal yang gue lihat dari Tuchel, hubungan relasi dia sama pemain itu menurut gue tergolong bagus ya. Walaupun orang bilang dia arogan atau dia nggak bisa diajak kompromi sama strategi yang dia pilih. Cuma menurut gue relasi dia sama pemain itu bagus. Salah satu yang kelihatan kemarin ketika Harry Kane itu ngungkapin di sosmed dia kalau dia senang banget ketemu coach dia lagi di Bayern Munchen yang per tahun 2025 bakal jadi pelatih dia di timnas. Terus waktu zaman Chelsea banyak banget pemain Chelsea yang kecewa adanya perang antara Tuchel dengan Ted Bosley kan, yang akhirnya beberapa pemain juga cabut karena nggak ada Tuchel lagi gitu. Nah menurut gue itu jadi modal dia juga buat di Inggris nanti. Yang Ijul bilang tadinya pemain Inggris egonya tinggi, tapi mungkin dengan pembawaan Tuchel yang sangat karismatik kali ya di antara pemainnya, jadi mungkin dia bisa ngeramu ego-ego si pemain timnas itu jadi kekuatan yang bagus gitu. Cuman gue dulu. Cuman ada satu hal yang menurut gue akan jadi tantangan di Inggris nanti ketika Tuchel masuk gitu. Menurut gue nggak tahu lo Kak Pelo sama Ijo beranggapan hal sama. Cuma menurut gue Tuchel ini doyan dengan pemain muda kan gitu. Di klub di Chelsea apalagi dulu dia nge-orbitin pemain-pemain muda. Nah, ketika dia di timnas, apakah menurut kalian dia juga perlu ngorbitin pemain-pemain muda dengan line up Inggris yang sebenarnya di setiap posisi itu ada usia yang matang di sana? Menurut gue enggak sih. Menurut gue seharusnya ya ini kan kalau nggak salah timnas pertama ya yang ditangani sama Tuchel gitu. Menurut gue dia nggak akan ngoyo sama filosofinya dia gitu, karena ya dia sadar mungkin dia sadar nggak ada gunanya juga ngorbitin pemain muda di timnas gitu, karena kalau udah levelnya timnas itu ya pasti prestasi yang dituntut gitu. Nggak usah ke Inggris lah yang tier 1-nya sepak bola, di Indonesia loh lihat, yang dituntut juara menang kalau udah levelnya timnas gitu, apalagi di negara selevel Inggris gitu.
Kalau gue itu gue masih berpikir bahwa kenapa Tuchel ngorbitin pemain muda pada level klub itu, ini prasangka gue aja ya, karena gue main FIFA sih atau main FM deh. Lu ngorbitin pemain muda itu bisnis, Dok. Jadi suatu saat itu pemain jadi dijual harganya mahal, atau kalau misalnya pemain jadi itu bisa buat diri lu sendiri gitu. Jadi ada harganya gitu. At least walaupun pemain itu misalnya lu 17 tahun, lu pemain usia muda 17 tahun lu mulai mainin gitu. At least walaupun jadinya cuma jadi pemain yang rata-rata, tapi harga dia naik gitu loh. Itu jadi ngorbitin pemain muda itu ya sebenarnya untuk skala klub itu bisnis yang bagus menurut gua. Itulah kenapa akademi di level klub di Inggris itu penting, karena dari aspek bisnisnya itu sangat menguntungkan untuk ngeraup uang. Nah, untuk skala timnas lu ngorbitin pemain muda, tadi Jul bilang buat apaan anjir, nggak bisa dijual dari timnas. dijual ke Belanda dinaturalisasi Indonesia nggak dibayar juga kalau dia naturalisasi kan, embat aja udah bikin KTP sini langsung. kecuali dia mau ini ya, kecuali dia mau ngambil langkah kayak Sintayong di timnas gitu. Ya kita ngambil contoh yang di depan mata aja gitu. Sintayong di timnas dia berani potong generasi karena memang saat dia masuk generasi timnasnya itu emang gak beres gitu. Dan sekarang generasi timnasnya Inggris kayak tadi Aldo sempat bilang di awal-awal, setiap turnamen besar Inggris itu selalu dianggap sebagai golden generation gitu. 2006, 2010, 2012 semua gitu. Cuman ya itu tadi lah masalah yang dari tadi kita sebutin lah, ego pemain dan segala macam yang menghambat mereka nggak berprestasi. Jadi Tuchel sekarang udah dikasih segitu banyaknya pemain berkualitas gitu, ya nggak perlu lah, kalau menurut gua nggak perlu memaksakan dia untuk ngorbitin pemain muda, kecuali emang ya Phil Foden aja masih pemain muda kan gitu, kehitungnya Bellingham masih pemain muda gitu, tapi dia udah segitu levelnya gitu. Jadi kayak enggak sih, ya udah nih skuad yang ada di Inggris sekarang ini mungkin akan bertahan sampai di Euro 2028 kalau misalkan ya paling cuma tambal sulam aja, kayak misalkan John Stones keluar, Kyle Walker keluar, tapi masih ada Mark Gehi, masih ada Rico Lewis, masih ada banyak banget gitu. Jadi tapi core-nya di Declan Rice, Bellingham, Saka, Foden, ya udah itu aja. Nama ini sih gue pertimbangkan. Depan tuh pemain depan Inggris tuh gantinya Harry Kane ada kayak yang maksudnya bisa jadi goal getter yang mumpuni gitu sampai mencetak rekor di level timnas gitu. Kayak ya, sekarang kan Ivan Toney, Oli Watkins ya paling ada lagi. Kira-kira itu depan. Gue agak khawatir di depan Inggris itu tumpul. Tapi mungkin karena sekarang sebenarnya Harry Kane bisa dibilang masih di fase emas ya. Jadi mungkin nggak ada yang misalnya ingin dia gitu di klub, di Munchen. Dia jadi all time top scorer musim lalu kan. Musim ini juga masih all time top scorer 10 gol apa ya? Gua lupa. Terus di timnas Inggris juga walaupun dia turnamen suka melempem, mungkin ya karena strategi, cuma kita nggak tahu gimana. Tapi menurut gue dia masih ada di fase emas, jadi mungkin pesaing dia masih belum bisa head to head sama dia kayak Ivan Toney atau kayak siapa satu lagi Oli Watkins. Ya mungkin kalau Kane cabut, Toney sama Watkins dikasih menit bermain, mereka juga bakal eksplosif, meledak. Ya Kane masih 31 gitu. Terus gaya bermainnya kalau gaya bermain terakhir dia di Tottenham sama di timnas Inggris kemarin di Euro aja, ya itu mungkin tinggal beberapa tahun lagi ya, karena dia difungsikan sebagai pemain yang turun jauh ke tengah buat jemput bola, terus ngebuka ruang buat Bellingham, buka ruang buat Foden dan segala macam. Kalau dia difungsiin sebagai goal getter sih ya masih panjang lah karirnya. Target man aja panjang banget. Iya, target man aja, dia bergeraknya di area kotak penalti aja, karena menurut gua Harry Kane nggak usah banyak
turun jemput bola gitu ya, itu lihat sekelilingnya, lihat aja lu mau pilih siapa, Foden, Saka, Bellingham, Declan Rice, ya maksudnya tanpa seharusnya ya dia jadi target man, ya bolanya udah ngalir sendiri di tengah itu, dia tinggal klinikal aja di dalam kotak penalti gitu, terima bola terupas, terima crossing gitu aja, karirnya masih panjang lah ya, minimal masih sekali Euro lagi lah kan, Piala Dunia 2026, berarti usianya dia 33 ya, 35 tahun masih oke lah buat ya, kalau tipe penyerang yang nggak usah kebanyakan lari, kebanyakan fisik ya, masih bisa lah. Cuma filosofi pressing ini cocok nggak ya sama Harry Kane ya? Agak malas bukan sih tuh orang? Cocok sih cocok, cuma ya namanya udah kepala 3, nggak kontribusi banyak juga ketika defensif ya. Mungkin berkontribusi, tapi menurut gua akan tugas utamanya dia sebagai penyerang yang akan terganggu kalau misalkan mau ngoyo ya, maksudnya kalau bola pertama dari kiper ke center back oke lah di press gitu, tapi kalau udah masuk ke tengah lapangan ya udah gitu, maksudnya udah di depan aja. Lepas aja. Bener, tengahnya juga masih seger-seger bener itu, staminanya mestinya sih buat main kenceng-kencengan mah. Jadi udahlah, udah Pak tua dihormati aja, cuma pas final jangan main menurutku. Kenapa sih? Pas final ganti aja oleh Watkins, kok nggak Pantone. Nah, kalau kita kan ngomongin pemain timnas Inggris itu regenerasinya ngacor banget ya kan, tiap turnamen selalu ada pemain baru atau generasi emas gitu. Balik lagi kita ngomongin pelatih asal Inggris, sempat ada mungkin konteksnya sempat ada yang bilang, oh pelatih di Inggris itu susah karena biayanya mahal gitu, dibandingin sama biaya ngambil lisensi kursus kepelatihan di Spanyol atau di Jerman gitu. Makanya banyak orang atau ex pemain yang nggak mau jadi, yang nggak jadi pelatih untuk FA-nya Inggris gitu. Cuman kan logikanya ya, katakan gue sebagai ex pemain Inggris gitu, Inggris liganya liga industrial banget, duitnya banyak gitu, nggak mungkin dong terbebani dengan biaya gitu, karena gaji gue di Liga Inggris tuh gede gitu kan. Dengan gaji yang gede di Liga Inggris, setelah gue pensiun, gue toh ada savings lah untuk bisa jadi pelatih, ngambil lisensi, ngambil kursus kepelatihan, lisensi UEFA B, A sampai serata tertinggi, sampai Pro, FIFA Pro. Nah, cuman kita nggak lihat ini di ex pemain Inggris gitu. Jadi menurut kalian sebenarnya Kak Pelo mungkin sebagai mantan pelatih, apa yang membuat ex pemain Inggris ini nggak mau ngambil lisensi atau nggak terjun ke industri kepelatihan di Inggris? Mereka justru lebih pengen di bagian entertainment-nya. Kita tahu Beckham dia justru lebih ke di balik layar untuk klub, dan sebelumnya dia juga bagian ke entertainingnya MLS kan. Terus Rio Ferdinand kita tahu jadi pandit, Gary Neville, Carragher, banyak banget lah kalau buat list pandit asal Inggris itu bejibun banget. Tapi kenapa menurut lu mereka nggak mau tekun di kursi pelatihan? Karena memang menurut gue kerja di media di Inggris duitnya lebih gede daripada jadi pelatih kali ya, dan lebih menyenangkan gitu, lo nggak pusing. Maksudnya gue ngelihat Alan Shearer gitu ya, kerja sebagai pandit, ngomong ketawa-tawa gitu, enak bener kayak ketimbang jadi pelatih pusing-pusing. Lu lihat tuh mukanya Gareth Southgate kayak gitu, bandingin sama mukanya Alan Shearer, seger gitu kan ngeliatnya. Terus gue yakin Roy Keane ya, walaupun bukan orang Inggris sih, Roy Keane gitu ya, speak masih pengen jadi pelatih, masih pengen pelatih, dan berharap dia nggak lanjut jadi pandit tapi sampai sekarang jadi pandit. Menurut gue dia karena emang nikmatin juga sih jadi pandit. Ya yang sejauh ini berhasil
Gerrard tapi kan cuma di Rangers, masuk ke Liga Saudi mentok. Cuma itu kan bukan akhir gitu ya. Ketika dia mentok kan dia masih punya karir-karir untuk ngebangun. Ya terserah lah, lu daripada nggak ada kerjaan, mendingan coba naikin portofolio lagi, lu ngelatih tim apa kayak Liga Championship kayak apa gitu. Yang kayak gitu-gitu sih menurut gua perlu tuh diterusin. Padahal pada masanya Inggris ya, maksudnya ketika gua nonton dokumenternya The Damn United itu tuh, yang cerita soal Brian Clough, di mana dia bisa bikin Nottingham Forest yang waktu itu juga klub yang mediocre lah ya, skalanya nggak bawah juga, mediocre gitu, tapi bisa juara Liga Champion, kan canggih juga gitu. Lah yang kayak gitu-gitu kenapa nggak regenerate begitu. Dan untuk di benuanya itu kan, bukan di benua sih, di negara persemakmuran itu kan, negara persemakmuran lagi apa, United Kingdom lah ya, masuk ada Skotlandia kan ada nama Sir Alex Ferguson. Buktinya SAF aja bisa kok jadi pelatih top gitu ya. Itu kan masih di ring yang sama itu. Masih Skotlandia serumpun lah ibaratnya. serumpun, iya. Malah dulu dia start dari Aberdeen kan, yang Iya, maksudnya ada nama kayak Alex Ferguson, terus ada nama kayak Kenny Dalglish, walaupun Kenny Dalglish udah lama banget sih juara juga. Dan nggak bisa disebut nama orang Inggris kan, orang Skotlandia. Cuma kan itu serumpun ya, harusnya bisa lah. Masa nggak nge-regenerate gitu orang-orang dengan tipikal kayak gitu. Mungkin dari segi karakter kan, karakter yang kayak gitu yang dibutuhin. Mungkin Sir Alex Ferguson gitu, agak orangnya modelnya kan doyan teriak-teriak, pemain diteriakin, kecuali katanya Scholes nggak pernah diomelin. Scholes gitu, maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh kenapa nggak, itu kan bentukannya bukan menurut gue itu bukan sesuatu yang datang dari kursus ya, karakter itu kan soalnya. Nah karakter kayak gitu kan udah ada, itu kan dari culture ya, dari culture harusnya kalau culture-nya udah memadai, tinggal nambahin modal knowledge lagi ya harus lebih mantep dong. Gitu sih. Sayang juga sih kenapa nggak ada ya. Kalau gue sih pertanyaannya sudah terjawab sama pertanyaannya Aldo sendiri menurut gue. Pemain-pemain Inggris menurut gue pribadi dari dulu nggak bisa dihitung jari lah pemain Inggris yang merantau dalam tanda kutip, bermain di luar Inggris tapi bisa berprestasi dan bisa betah gitu. Sebelum ada Bellingham, sebelum ada Harry Kane, ya Bellingham, Sancho, Harry Kane yang sekarang Beckham paling, siapa lagi? Gary Lineker, McManaman, Gary Lineker sama McManaman paling. McManaman, Owen Hargreaves gitu. Maksudnya saat mereka masih jadi pemain aja, mereka tuh sudah nggak mau lepas dari zona nyaman mereka ada di Liga Inggris gitu. Liganya paling ditonton satu dunia, secara gaji mereka gede, ya terus dia ngapain main di luar Inggris kalau gue bisa main di tim selevel, katakan selevel Bournemouth aja. Kalau gue di Liga Spanyol mungkin gue bisa ada di tier 2-nya banget, di bawahnya Madrid, Atletico sama Barcelona, mungkin di kayak di Valencia mungkin yang kayak gitu ya. Gue main di Bournemouth aja gue udah bisa lebih kaya dari pemain-pemain di sana. Ya mungkin itu yang kebawa sampai XX pemain ini pensiun gitu. Kayak lah gue jadi pandit, gue punya duit, ngapain gue harus rela-rela jadi pelatih. Gue udah tahu nih kalau gue jadi pelatih, tekanan media di Inggris sama publik Inggris kayak gimana selama gue bermain gitu. Selama gue bermain tekanannya gila nih, gimana gue jadi pelatih. Terus sementara mereka itu udah ibaratnya mungkin ya, mereka udah capek belasan tahun main bola, dapat tekanan kayak gitu, terus jadi pelatih kayak gitu lagi, ya udah mendingan dia balik posisi gue yang menekan pelatih itu gitu. Jadi mereka yang tipikal kali ya, asik kalau misalkan mau dibilang sotoy sih, mungkin karakternya memang nggak mau begitu mengambil sesuatu yang menantang kali ya, jadinya kayak ya udahlah. Padahal tadi ya benar juga kalau misalkan pelatih secara gaji di timnas itu nggak gede, udah berapa banyak savings yang dia buat selama dia bermain gitu, kontrak
ya bahkan kan gak sedikit juga pemain yang udah pensiun tapi kontrak dari aparel misalkan masih jalan gitu. Ya harusnya mereka nggak usah mikirin uang lah gitu ya, tapi ya itu tadi kayak lihat Alan Shearer gitu kan, dia happy aja, Gary Neville, Rio Ferdinand, Jamie Carragher gitu, kayak mereka seneng aja di TV komentarin begini ya karena mereka emang ya mungkin mentalnya nggak nyampe untuk jadi timnas gitu, atau ya mereka memang mencari aman untuk tidak mau menjadi public enemy lagi di negaranya. Menurutku gitu. Udah enjoy juga sih kayaknya, emang jadi pandit di sana juga laku banget, apalagi kan bahasanya Inggris gitu ya, yang nonton global anjir skalanya. Kalau misalnya lu ex pemain Spanyol jadi pandit di Spanyol, ya nggak laku yang ditonton, yang nonton cuma orang Spanyol doang gitu. Nah, tapi ex pemain Inggris jadi pandit di Inggris, yang nonton sedunia. Makanya ya itulah. Itu dia. Jadi karakter Tuchel itu yang harusnya ada di pelatih Inggris biar mereka bisa sukses nanti di. Setuju gua. Setuju. Siapapun pelatih, orang Jerman lari ke Inggris. Terus waktu di klub juga dia bisa ngakomodir atau dia bisa ngenetralisir pandit-pandit Inggris kan dengan komentar-komentar dan respon-respon dia. Jadi ya karakternya udah kelihatan. Setuju gua. Bahkan ya, siapapun pelatih Inggris menurut gua tugas pertama mereka adalah mengontrol ruang ganti, mengontrol ego pemain bintang itu. Kalau itu udah bisa dikontrol, menurut gua levelnya pemain Inggris itu udah nggak perlu sulit untuk dikasih tahu. Ibaratnya taktik serumit apapun dikasih tahu ke pemain dengan level timnas Inggris sekarang, itu mereka udah paham kok. Menurut gue ya, kayak gue harus mainnya kayak gini, udah gitu. Cuman egonya itu, ego bintang itu yang harus bisa diredam. Itu bisa diredam menurut gue ya bisa berbahaya mungkin ya. Apalagi ada spell kurang lebih 1 tahun sampai Piala Dunia 2026. Siapa tahu nanti Tuchel ketemu Pochettino di final Piala Dunia. Wah, di final Piala Dunia ya Tuchel kalau misalkan gitu ketemu Sintayong waktu sembarangan. King Indo. Oke lah, kita sudahi obrolan mengenai Tuchel dan timnas Inggris kali ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.